Orang hari ini kalau disebut laduni, ilmu kebal, itu mah ladono. Nggak ada ilmu laduni, itu nggak diurusan sama ilmu kebal. Ilmu kebal aja, kita juga nggak anti kok sama begitu. Karena guru saya juga ada yang ngajarin ilmu itu pakai zikrullah, pakai tarekat rifaiyah. Ada di kampus saya. Jadi secara zahir betul turunnya lewat Sayyidina Jibril, diturunkan ke langit, di langit dunia. Disitulah disimpan riwayat Quran dari Lauh Mahfuz. Tetapi Quran yang hakiki Allah langsung turunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut di Quran, bahwa Allah langsung mengajari Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril. Min ladun hakimin alim. Ladun, laduni. Apa arti laduni? Laduni itu ketemu langsung, ngambil langsung. Orang hari ini kalau disebut laduni, ilmu kebal, itu mah ladono. Nggak ada ilmu laduni, itu nggak diurusan sama ilmu kebal. Ilmu kebal aja, kita juga nggak anti kok sama begitu. Karena guru saya juga ada yang ngajarin ilmu itu pakai zikrullah, pakai tarekat rifaiyah. Ada di kampus saya. Ya. Tapi jangan sebut laduni, karena guru kami gak sebut itu laduni, dia sebut ini manfaat zikir. Ente mau tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i samil alim. Apal ya? Itu mah baca. Ya, dengan nama Allah yang siapa bersama namanya tidak ada yang merusak, menyakiti dia, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Adalah seorang sahabat tidak pernah sakit. Begitu juga seorang tabi'in nggak pernah sakit. Ternyata mereka ini pengamal. Suatu kali muridnya heran, kok gurunya demam. Kata si murid, wahai Tuan Syekh, bukankah engkau mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim dulu? Dan sepanjang aku khidmah engkau tidak pernah sakit. Apa jawaban beliau? Kalau memang takdirnya dari sono aku sakit, maka aku dibuat lupa hari dibaca doa itu. Ya suka-suka Allah ya. Suka-suka saya ketemu beberapa ahli-ahli debus, itu dibacok gak mati-mati, dibakar gak kebakar, guling-guling di atas beling biasa aja. Tapi jatuh dari kendaraan kecil kayak motor Vespa meninggal. Suka-suka Allah, suka-suka Allah ya. Dan beliau sangat mengerti ilmu itu. Jadi itu bukan laduni. Laduni itu hanya ilmu yang didapat oleh rohaniah baginda Rasulullah SAW saat bertemu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung, maka Quran yang diturunkan oleh Jibril itu ayatnya terbatas, cuma 6.666 di satu riwayat, di riwayat lain kurang. Ya, tapi Quran yang hakiki itu siapa sebenarnya? Ketika ada hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi sahabatnya. Coba bayangin, nanti bayangin Quran mushafnya datang gitu. Gitu ya, terbang dia, begitu. Itu bayangan anak kecil nonton film kartun. Sayyidatuna Aisyah ditanya, apakah akhlak baginda? Apa jawaban beliau? Khuluqul Quran. Akhlak beliau Quran. Maksudnya apa itu? Hakikatul Quran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Quran itu sendiri beliau itu. Nyambung kan? Jadi yang nanti ngasih syafaat itu mushaf datang atau Rasulullah yang datang?
Maka Al-Quran syafi'an itu Rasulullah yang datang, karena tidak ada syafaat nanti di hari kiamat kecuali melalui itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi buka, baru para nabi boleh kasih syafaat, baru malaikat boleh kasih syafaat, baru orang-orang soleh, guru-guru, mursyid-mursyid, kiai-kiai, ajengan, kawan baru boleh kasih syafaat. Kalau enggak ada yang boleh kasih syafaat. Itulah فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا Al Quran datang sebagai pemberi syafaat. Dan siapa nanti? Sayyidina Muhammad SAW. Maka orang kalau baca Quran, dia sedang Muhammad SAW. Kalau dialog dengan Nabi Muhammad SAW, dia sedang berdialog dengan Rabbu Sayyidina Muhammad SAW. Sedang dialog dengan Allah. Sudah begitu baca Qurannya? Belum, masih cari pahala sih ya. Karena baca Qurannya masih nyari pahala, bukan melepas kerinduan. Orang ketemu sama kita pengen cari untung, dengan orang ketemu kita karena melepas rindu, pilih mana? Kalau orang ketemu kita dia mau cari untung, kita bilang dia mah otaknya otak dunia. Inilah orang yang disebut teman sejati, kawan sejati, murid sejati, guru sejati. Kalau ketemu lagi hutang, kan repot. Tiap ketemu lagi hutang, atau tiap ketemu ngutang. Ada yang begitu? Tiap ketemu ngutang, ogah ketemu orang begitu, benar nggak? Sama. Rasulullah SAW masih dapat kita akses dialog dengan beliau melalui Al-Quran. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Quran. Jadi ada Quran yang diturunkan secara kulliyan, jumlatan wahidah. Begitu dalam ilmu tafsir, diturunkan secara global, ya, pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari yang global itu Allah cicil lah, itu yang menjadi berapa tahun Quran diturunkan. Itu diturunkan secara juz'i. Tadi namanya kulli semua. Itu cuma diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu diturunkan ke baginda Rasulullah SAW semua sudah. Tapi beliau hanya diizinkan mengeluarkannya per kejadian atau berdasarkan perintah. Walaupun kita minta-minta, Nabi nggak bisa mengeluarkan kalau Allah tidak izinkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami akan dan selalu fi'il mudhari' ini daripada bagian-bagian Quran, minal Quran. Surah dan nunazzilu itu menunjukkan perbagian-bagian, ditambah min litab'id, sebagian dari Al-Quran, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, sebagai syifa, obat dan rahmah, kasih sayang bagi orang yang percaya. Saya lebih senang mengartikan mukmin itu percaya, karena hari ini orang mengartikan mukmin itu pakaian dan pilihan politik. No, sekarang partai Islam banyak. Ya, bagi kita silakan berjuang jadi politisi, silakan. Saya restu semua. Ya, benar Habib ya, kita restu semua. Kita restu semua. Namun dari semua orang yang maju dan membawa partai Islam, nama Islam, kan tidak bisa dipastikan mereka itu betul-betul mewakili suara Tuhan. Benar nggak? Mereka juga sedang berjuang. Ini suaraku atau suara Tuhan? Ini suaraku atau suara berhala? Berhala yang bernama suara. Maka para caleg-caleg mesti belajar ayat ini sehingga kolbunya sembuh. Dia tidak lagi memberhalakan suara. Dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syifa'un. Takut nggak dicaci orang?
Takut. Kenapa takut? Karena kalbunya berpenyakit. Pengen, suka dipuji orang, suka, itu karena kalbunya bermasalah. Itu sebabnya hari ini di layanan sosial media kita ada live begini. Nggak ada begini ya? Bener. Itu cuma untuk urusan like. Orang mau bikin aneh-aneh. Karena like itu sudah menjadi jalan berhala baru. Suka tidak suka. Benar kan? Ya. Untungnya orang Indonesia salatnya 5 kali sehari, sehingga kalau dibenci tidak stres. Karena kepalanya udah biasa ditaruh ke bawah, gitu ya. Jadi kalaupun dicaci maki orang, memang kepala gue hina. Emang aku terhina? Dihina orang mah biasa aja. Orang yang sudah biasa sholat, itu kalau dihitung sujud kita berapa kali tuh? 5 kali sholat itu. 2 kali, 4 kali subuh. Jadi 1 rakaat 2, bener. Ada yang 3, kerajinan. Subuh itu sujudnya berapa kali? 4. Berarti 17 rakaat kali 2 berapa? 30? Bener? Serius? Oke. 34. Berarti 34 dia hinakan kepalanya. Seandainya setiap hari ada orang menghina dia 10 kali, 20 kali, masih ada sisa. Biasa aja. Biasa aja. Inilah berhala yang masuk kepada orang yang sekarang menapak dunia-dunia viral. Masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook. Facebook mah anak-anak sekarang gak laku. Muka-muka begini nih masih bagiannya masih kayak gini. Instagram, ya salam. Namun kita kalau ditakdirkan viral gak boleh nolak, karena kita bukan hamba batin, kita bukan hamba viral, kita hamba Allah yang zahir dan batin. Ya, ini khusus buat caleg-caleg ini, calon-calon stres. Tapi juga calon sukses. 2 aja tinggal milih. Amin ya rabbal. Amin apa nih? Aduh ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un, yang mana sebagian itu syifa, mengobati. Karena bahasanya obat bagi orang yang percaya. Percaya itu di kepala apa di kolbu? Berarti yang diobati kolbu. Tapi bisakah dia mengobati fisik? Bisa, jika penyakit kolbunya berkait dengan fisik. Tanya pakar-pakar kedokteran, mereka mengerti ada persoalan batin tapi membawa penyakit fisik. Ya, orang kalau ekspektasinya ketinggian gampang sakit kepala. Kalau gampang cemas, sesak napas, mungkin nanti asma. Coba konfirmasi sama dokter, nggak jauh-jauh beda lah. Kalau bagi dokter, dia cuma ngurusin zahir. Ketika orang gelisah dikasih obat penenang, orang asma sesak napas dikasih obat melegakan nafas. Tapi penyebab dasarnya belum diobati. Orang gelisah itu apa yang masalah? Kolbunya sedang kekunci, kolbunya kehimpit urusan dunia. Sedangkan kolbu dia hanya mau wajhiyya lillah, ya, dia hanya mau menghadap kepada Allah. Tawajuhnya kolbu hanya kepada Allah. Kalau dia sudah mulai menghadap selain Allah, itu kolbu mulai gelisah. Ini saya pastikan semua orang gelisah, itu pasti kolbunya mulai berkiblat kepada selain Allah.
Maka obatnya kembali lagi kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu ada orang bertanya, saya sudah zikir kok masih gelisah. Zikir itu tidak boleh sudah. Zikir itu berketerusan. Saya kan sibuk Ustaz. Ya sudah, suka-suka kamu. Ya katanya mau tenang, giliran dikasih solusi bilang sibuk. Ya sekarepmu. Kalau bahasa Sundanya apa tuh Habib? Ma'anjen, kumaha anjen. Bukan anjin kan? Bahasa anjen, up to you. Penyakit gelisah itu obatnya cuma satu. Karena penyebabnya di kolbu, maka kembalikan kolbu kepada yang menggenggamnya. Siapa yang menggenggam kolbu? Sadar dia digenggam Allah, langsung hilang gelisahnya. Masih gelisah kan? Zikir 10 menit, pasti ngeliat jam. Coba dari tadi udah 20 menit gak ngeliat jam kan? Makanya al-julus ma'al arifin, ma'al ulama afdal minal khalwa wal uzlah. Duduk bersama ulama, orang-orang yang kenal Allah, itu lebih utama daripada berkhalwat, berwirid. Kenapa? Orang kalau wirid ngitung-ngitung jam. Tapi kalau lagi ta'lim tentang zat yang diwiridkan, tentang sosok yang dicintai itu, Sayyidina Muhammad SAW, orang tidak akan pernah puas. Maka sahabat Nabi pernah tidak pulang dan lupa makan. Itu cuma berjulus, bermajlis dengan Nabi SAW 2 hari 2 malam. Berhentinya cuma jam sholat. Sholat mereka berdiri, rukuk sujud, lanjut lagi majlis. 2 hari 2 malam, lupa makan, lupa minum. Sallallahu alaihi. Kenapa? Sang obat itu yang menghilangkan lapar dan dahaga itu ada di depannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatun lil mu'minin. Dia itu, Al-Quran itu rahmat bagi orang yang beriman. Coba, ini bukan cocok logi, tapi memang cocok. Disebut ilmu munasabah. Ada ilmunya di Quran, ilmu munasabah. Apa nama ilmunya? Itu orang jadi dokter cuma karena ilmu munasabah. Pakarnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang berbicara pencintaannya, bukan imamnya ya. Siapa yang berkalam tentang ilmu munasabah? Fakhruddin Ar-Razi. Maka tafsir beliau modalnya munasabah, menyesuaikan ayat dengan ayat. Ya, lalu dikembangkan oleh para ulama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Alam itu dibagi 2, satu mukmin, satu tidak mukmin. Maka ada rahmat yang amah, kasih sayang yang umum. Ada rahmah yang khasah, kasih sayang yang khusus. Amah semua. Karena rahmat yang umum itu, orang-orang yang kufur kepada Allah masih dapat rezeki sampai hari ini. Orang yang durhaka kepada Allah masih dapat hidup hari ini. Tapi rahmat yang khasah, ini rahmat hanya turun ke dalam qalbu, yang menghilangkan gelisah. Bisa jadi orang yang hari ini mendapat rahmat yang zahir, lebih kaya, lebih mewah daripada orang yang dapat rahmat yang batin itu. Tapi ada yang tidak didapat oleh yang dapat rahmat zahir itu, yaitu kedamaian qalbu. Bapak Ibu, bukankah kita senang disayang? Senang gak disayang? Makanya Bapak Ibu, ada orang berumah tangga terjadi konflik, itu kenapa?